Memutuskan komunikasi adalah salah satu cara untuk kemudian menyadarkan dia atau bahkan membuat dia bisa berubah. Kalau selama ini dia lebih sibuk dengan dunianya, dengan pekerjaannya kah, dengan teman-temannya kah, alasan ini itulah segala macam, sehingga dia tidak lagi memperdulikan hubungan ataupun kamu sendiri. Jadi ibarat kata kayak kamu itu udah gak dianggap, atau hubungan itu kayak gak dianggap. Dia lebih mengutamakan yang lain daripada kamunya. Jadi penting sekali lagi untuk memutuskan komunikasi supaya dia sadar bahwa ternyata kehadiranmu itu sangat penting di dalam hidupnya. So, ada 7 tahapan yang dia hadapi saat kamu memutuskan komunikasi. Yang pertama, dia pasti akan bingung. Kenapa tiba-tiba kamu sulit untuk di WA, sulit untuk ditelepon, bahkan sudah 1-2 hari. Dia akan bingung apa yang terjadi, begitu loh. Apalagi kalau kamu punya kebiasaan setiap hari memperhatikan dia, mengingatkan dia, bahkan menegur dia untuk hal yang gak benar. Tapi tiba-tiba beberapa hari ini semua itu lenyap, tidak ada sama sekali. Dia bingung apa yang terjadi, gitu loh. Jadi saya kira itu penting untuk menjadi shock terapi bagi dia, supaya dia sadar bahwa ternyata kamu itu begitu penting di dalam kehidupannya. Itu pertama, dia akan bingung. Yang kedua, dia akan menjadi sedih. Ini terjadi kalau benar-benar dia cinta, kalau benar-benar dia sayang, dia sedih. Karena orang yang memperhatikan dia, orang yang mencintai dia, tiba-tiba memutuskan komunikasi. Dia sedih. Tetapi kalau dia benar-benar gak cinta, benar-benar berubah perasaannya, maka dia akan biasa-biasa saja. Mau kamu menghilang 1 minggu, 2 minggu, dia biasa-biasa saja. Bahkan yang paling menyedihkan adalah dia bahkan tidak kecarian. Dia bahkan tidak nanyain kamu ke temanmu, ke siapa, enggak. Dia biarkan saja berlalu begitu saja. Karena memang perasaan dia udah berubah. Atau memang kamu bukan lagi prioritasnya. Hubungan kalian bukan lagi prioritasnya. Jadi dia biasa saja. Tapi kalau dia sedih, itu ternyata dia cinta sama kamu. Hanya karena saja mungkin dia salah memprioritaskan. Jadi itu yang akan terjadi. Jadi saya kira perlu juga untuk dia tersadar dan kemudian dia sedih, supaya dia tahu ternyata kehadiran itu penting, gitu loh. Itu yang kedua, sedih. Yang ketiga, dia mungkin akan kecewa. Dia mungkin akan kecewa. Ya, hal yang wajar, manusiawi, dia bisa kecewa. Karena apa? Tiba-tiba kamu gak bisa dihubungin. Dan udah hitungan hari, kamu gak kasih kabar, kamu gak ini segala macam. Dia kecewa. Tapi jangan lupa, itu semua terjadi pasti ada sebab akibatnya. Dan penyebabnya dia adalah dia. Dia yang menjadikan semua ini terjadi. Dan kalau dia kecewa, itu bagian dari apa yang dia lakukan. Nah, saya kira wajar dan semestinya dia kecewa. Tapi itu harus menyadarkan dia bahwa letak kesalahan ini dari dia. Jadi
jangan juga kamu jadi bingung atau gimana. Ya wajar dia kecewa, dan supaya dia menyadari bahwa dia salah gitu loh. So itu tahapan yang berikutnya, kecewa. Nah, tahapan selanjutnya ini yang bagus. Ini hasilnya. Kalau dia benar-benar cinta, kalau dia benar-benar sayang, maka dia akan mengoreksi dirinya. Inilah goalnya. Inilah targetnya. Dengan kamu memutuskan komunikasi, dia koreksi diri. Apa yang salah? Apa yang perlu diperbaiki? Di mana letak kesalahannya? Nah, nanti dia akan koreksi di situ. Oh, ternyata saya terlalu sibuk. Oh, ternyata saya lebih mengutamakan teman-teman saya. Oh, ternyata saya nggak ada waktu. Oh, ternyata nggak ada quality time. Dia jadi koreksi diri. Dan nanti kalau kemudian dia berjanji berubah, maka dia akan jadi lebih baik. Jadi penting sekali teman-teman untuk kamu meng-cut komunikasi, supaya dia tersadar kehilangan something, kehilangan sesuatu yang berharga di dalam kehidupannya. Nah, jadi mengoreksi dirinya, kamu berarti berhasil untuk menyadarkan dia bahwa untuk itu dia harus menaruh waktunya, perhatiannya terhadapmu dan terhadap hubungan yang kalian jalani. Itu yang keempat, mengoreksi diri. Yang kelima, tahapan yang dia hadapi saat kamu memutuskan komunikasi. Maka yang kelima adalah dia akan meminta maaf dengan tulus dan ada perubahan. Ini goalnya. Karena begini, kadang-kadang orang ya lupa gitu loh, sehingga dia lebih fokus ke kerjaannya. Dia cinta, dia sayang, tapi karena tuntutan pekerjaan dan kemudian karena teman-temannya yang mengajak-ajak segala macam, atau whatever lah alasannya, tetap itu tidak bisa dibenarkan, tetap itu salah gitu loh. Nah, meminta maaf adalah hal yang dilakukan orang yang cinta sebenarnya. Hanya saja dia keliru beberapa hal. Jadi saya kira berhasil. Kenapa kamu memutuskan komunikasi? Berhasil. Dia meminta maaf, dia mengoreksi dirinya, dan dia berubah ke arah yang lebih baik. Jadi teman-teman, jangan ragu, jangan kemudian kamu juga cemas ketika kamu kemudian memutuskan, oh ini mesti di stop dulu komunikasi ini nggak sehat ini hubungan. Saya kira itu bagus, supaya makin terang menerang dia cinta apa enggak sebenarnya. Itu yang kelima. Yang keenam, apa yang terjadi setelah kamu memutus komunikasi? Dia semakin bijaksana. Ini yang keren. Udah meminta maaf, iya. Udah koreksi diri, iya. Sudah berubah, iya. Dan ada yang lebih dahsyat lagi, dia semakin bijaksana. Jadi dia tahu bagaimana sebenarnya harus hubungan itu dibangun. Bagaimana sebenarnya membangun kamu dengan dia. Dan ini akan membuat hubungan kalian setelah ini semakin kuat dan makin kuat. Dan itu powerful banget, karena dia semakin bijaksana. Jadi it's okay kalau kamu memutuskan komunikasi. Yang penting niatmu gak aneh-aneh, niatmu tulus untuk dia berubah gitu loh. Oke? Dan yang terakhir, apa yang akan dihadapi ketika kamu memutuskan komunikasi? Maka kalau dia benar-benar cinta, yang terjadi adalah setelah kamu putuskan komunikasi, dia sedih, dia koreksi diri, dia kemudian meminta maaf, dan semakin bijaksana. Maka yang terakhir yang terjadi adalah dia makin sayang sama kamu. Jadi goalnya yang terakhir, yang ketujuh adalah dia makin sayang sama kamu. Itu keren banget.
Oke, jadi coba lakukan ini dan lihat hasilnya. Kalau dia benar-benar cinta, benar-benar sayang, maka ini bagus. Dia akan makin sayang. Tapi kalau dia nggak cinta atau udah berubah perasaannya, ini akan terlihat. Oke? So bijaksanalah. Tetap semangat. God bless you.